Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila S. dari Prodi Perbankan Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau disingkat dengan SKNBI. Nah, mari kita simak baik-baik video berikut. Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia atau disingkat dengan SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan clearing berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik. Nah, sistem ini mendukung layanan transfer dana, clearing warkat debit, pembayaran reguler, dan penagihan reguler. Nah, sistem clearing nasional Bank Indonesia adalah sistem yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian transaksi antar bank di Indonesia secara efisien, aman, dan terstruktur. Nah, tujuan utama SKNBI adalah untuk mempercepat proses transaksi dan memperbaiki sistem pembayaran di Indonesia. Nah, adapun fungsi utama SKNBI. Nah, fungsi utama SKNBI adalah melakukan clearing atau penyelesaian pembayaran antar bank. Nah, clearing adalah proses penyelesaian transaksi antar dua bank atau lebih yang memungkinkan dana dari satu bank dipindahkan ke bank lainnya. Bagaimana sih cara kerja SKNBI? Nah, proses kerja SKNBI dapat dijelaskan dalam beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu pengiriman data transaksi. Nah, bank pengirim mengirimkan data transaksi, misalnya transfer antar rekening ke Bank Indonesia untuk diproses. Kedua yaitu clearing. Setelah data transaksi diterima, Bank Indonesia akan mengumpulkan transaksi dari berbagai bank dalam satu batch atau kelompok. Nah, proses clearing ini dilakukan pada waktu yang sudah ditentukan, misalnya beberapa kali dalam sehari. Yang ketiga yaitu penyelesaian transaksi. Nah, setelah transaksi terkumpul, Bank Indonesia akan melakukan penyelesaian atau transfer dana antar bank berdasarkan saldo yang ada. Nah, yang terakhir yaitu pemberitahuan hasil. Setelah proses penyelesaian selesai, masing-masing bank akan diberitahu mengenai hasil transaksi dan saldo yang terpengaruh. Selanjutnya yaitu jenis transaksi yang bisa dilakukan melalui SKNBI. Nah, ada beberapa jenis transaksi yang dapat diproses melalui SKNBI. Di antaranya yaitu transfer antar bank, yaitu mengirim uang dari satu bank ke bank lainnya. Pembayaran tagihan seperti pembayaran listrik, air, dan telepon melalui bank. Dan terakhir yaitu penyelesaian cek atau giro. Untuk transaksi menggunakan cek atau giro yang harus diproses antar bank. Nah, poin selanjutnya yaitu keuntungan menggunakan SKNBI. Nah, menggunakan SKNBI memberikan berbagai keuntungan, baik bagi bank, nasabah, maupun perekonomian Indonesia. Di antaranya yaitu yang pertama efisiensi. Nah, transaksi antar bank dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Biaya lebih murah, yaitu mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk transfer antar bank dibandingkan dengan cara manual. Selanjutnya yaitu keamanan. Bank Indonesia menggunakan sistem yang aman dan terstandarisasi untuk menghindari kesalahan atau penyalahgunaan data. Yang terakhir yaitu fleksibilitas, yaitu SKNBI mendukung berbagai jenis transaksi seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan giro. Poin selanjutnya yaitu keamanan dalam SKNBI. Nah, keamanan adalah hal yang sangat penting dalam SKNBI karena transaksi melibatkan transfer dana antar bank. Adapun beberapa aspek keamanan yang diterapkan dalam SKNBI, di antaranya yaitu enkripsi data. Nah, data yang dikirimkan antar bank dilindungi dengan sistem enkripsi agar tidak mudah diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kedua yaitu pengawasan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia mengawasi semua transaksi yang dilakukan melalui SKNBI untuk memastikan tidak ada transaksi yang mencurigakan atau tidak sah. Adapun poin selanjutnya yaitu manfaat SKNBI bagi ekonomi Indonesia. SKNBI memiliki dampak positif yang besar bagi ekonomi Indonesia. Di antaranya yaitu
meningkatkan kecepatan transaksi. Nah, transaksi antar bank lebih cepat, mendukung aktivitas ekonomi seperti pembayaran gaji, pembayaran tagihan, dan transaksi bisnis. Mendorong inklusi keuangan. Nah, dengan sistem yang lebih efisien dan murah, lebih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan layanan perbankan. Selanjutnya, menjamin stabilitas sistem keuangan. Nah, proses clearing yang terstruktur dan aman mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa transaksi keuangan berjalan dengan lancar. Adapun tantangan dan pengembangan SKMBI. Walaupun SKMBI memberikan banyak manfaat, namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti yang pertama yaitu kecepatan. Nah, SKMBI memerlukan waktu untuk melakukan proses clearing dan penyelesaian, sehingga tidak cocok untuk transaksi yang sangat mendesak. Selanjutnya, peningkatan teknologi. Dengan semakin berkembangnya teknologi, Bank Indonesia terus melakukan pengembangan sistem untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan SKMBI. Nah, kedepannya diharapkan SKMBI dapat lebih terintegrasi dengan sistem pembayaran lainnya dan terus berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Adapun kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi, yaitu SKMBI adalah sistem yang sangat penting dalam mendukung sistem pembayaran di Indonesia. Dengan memfasilitasi transaksi antar bank secara efisien dan aman, SKMBI membantu mempercepat proses pembayaran, mengurangi biaya, serta mendukung stabilitas perekonomian Indonesia. Itulah tadi materi yang sempat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.